Pernyataan seorang pendeta bahwa Muslim membenci Yesus justru mendorong Erika, penganut Kristen evangelis yang menikah dengan seorang lelaki Muslim, mencari kebenaran akan pernyataan itu. Pencarian itulah yang membawa Erika pada agama Islam dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslimah. Perempuan Amerika keturunan Meksiko itu sebenarnya dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Sekira tahun 2008 lalu, seorang sahabat mengundang Erika datang ke gereja penganut evangelis. Sejak itu, ia merasa cocok dengan ajaran evangelis. Mereka, jamaah evangelis, sangat mirip dengan saya pada waktu itu dan banyak membantu saya. Saya memahami banyak ajaran mereka, antara lain kewajiban membaca Alkitab. Meski saya tidak selalu paham isi Alkitab, setidaknya saya berniat untuk belajar dan ikut kelas Alkitab pada hari Minggu, ujar Erika. Pada suatu kesempatan, seorang pendeta mengatakan bahwa Muslim membenci Yesus dan Muslim menyembah Tuhan lain yang disebut Allah. Pernyataan itu mendorong rasa ingin tahu Erika akan kebenaran ucapan pendeta. Saya terkejut, saya berjumpa dengan beberapa Muslim yang ternyata mencintai Yesus, sama besarnya dengan umat Kristiani. Saya juga akhirnya tahu bahwa kata Allah adalah bahasa Arab yang artinya Tuhan, dan bahwa Yesus bukan Tuhan seperti yang diyakini umat Kristiani. Karena Yesus yang sama juga menyembah Tuhan yang sama seperti kita, tutur Erika. Sejak itu rasa ingin tahu Erika semakin besar. Ia mencari informasi tentang asal-usul Alkitab dan para penyusun Alkitab. Ia menemukan banyak kontradiksi dan penyusun-penyusun Alkitab yang tidak jelas identitas dan kapabilitasnya. Erika bahkan menemukan penyusun Alkitab yang bahkan tidak tahu Yesus, tapi berani menulis tentang Yesus. Pada awalnya ada penolakan dalam hatinya untuk mengakui bahwa banyak hal-hal yang tak masuk akal dalam agama Kristen. Sedih rasanya memikirkan bahwa kitab suci, Alkitab, saya yang suci dan sakral itu, yang buat saya adalah firman-firman Tuhan, ternyata banyak penyimpangan, ujar Erika. Saya berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk membimbing saya, membiarkan saya melihat kebenaran, dan membawa saya untuk menyembahnya tanpa khawatir akan konsekuensi apapun, sambung Erika. Hal besar yang masih membuat Erika ragu adalah pertanyaan mengapa Alkitab tidak menubuatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ia mencari bukti-bukti itu dan menemukan jawabannya. Jika Alkitab membuat nubuat tentang Nabi Muhammad SAW, itu artinya Alkitab mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW dan Islam. Erika pun bertekad untuk lebih dalam mempelajari Islam. Ia membaca Al-Quran dan mengakui kemurnian Al-Quran sebagai perkataan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menemukan bahwa Islam adalah agama yang benar dan logis, memberikan jawaban untuk kehidupan ini, dan Islam adalah agama yang damai dan membawa diri kita secara menyeluruh pada Tuhan, ungkap Erika. Setelah melalui pemikiran yang panjang, Erika memutuskan untuk masuk Islam. Suami Erika yang Muslim membantunya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah bersyahadat, Erika merasa beban berat di pundaknya seketika lenyap. Saya merasa bebas, bersih, dan keyakinan yang penuh, tugas Erika yang kemudian langsung mengenakan jilbab. Erika beruntung karena tidak mengalami kendala dari keluarga yang Kristen. Islam memberikan saya tuntunan hidup yang lengkap, kesempatan untuk lebih dekat pada Allah, kesempatan untuk menerima rahmat-Nya, kesempatan untuk hidup di hari kemudian. Islam memberikan kedamaian dan memberikan penerang di jalan yang saya ikuti, tandasnya. Buat mereka yang belum mengenal Islam, Erika berpesan, jangan takut untuk mempelajari Islam, paling tidak memahaminya dan jangan mengkritiknya. Anda akan paham jika Anda tahu sepenuhnya tentang Islam, dan jika Anda paham, Anda akan menghormati Islam. Teruslah mencari dan mintalah petunjuk Allah. Pernyataan seorang pendeta bahwa Muslim membenci Yesus justru mendorong Erika, penganut Kristen evangelis yang menikah dengan seorang lelaki Muslim, mencari kebenaran akan pernyataan itu. Pencarian itulah yang membawa Erika pada agama Islam dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslimah. Perempuan Amerika keturunan Meksiko itu sebenarnya dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Sekira tahun 2008 lalu, seorang sahabat mengundang Erika datang ke gereja penganut evangelis. Sejak itu, ia merasa cocok dengan ajaran evangelis. Mereka, jamaah evangelis, sangat mirip dengan saya pada waktu itu dan banyak membantu saya. Saya memahami banyak ajaran mereka, antara lain kewajiban membaca Alkitab. Meski saya tidak selalu paham isi Alkitab, setidaknya saya berniat untuk belajar dan ikut kelas Alkitab pada hari Minggu, ujar Erika. Pada suatu kesempatan, seorang pendeta mengatakan bahwa Muslim membenci Yesus dan Muslim menyembah Tuhan lain yang disebut Allah. Pernyataan itu mendorong rasa ingin tahu Erika akan kebenaran ucapan pendeta. Saya terkejut, saya berjumpa dengan beberapa Muslim yang ternyata mencintai Yesus, sama besarnya dengan umat Kristiani. Saya juga akhirnya tahu bahwa kata Allah adalah bahasa Arab yang artinya Tuhan,
dan bahwa Yesus bukan Tuhan seperti yang diyakini umat Kristiani. Karena Yesus yang sama juga menyembah Tuhan yang sama seperti kita, tutur Erika. Sejak itu rasa ingin tahu Erika semakin besar. Ia mencari informasi tentang asal-usul Alkitab dan para penyusun Alkitab. Ia menemukan banyak kontradiksi dan penyusun-penyusun Alkitab yang tidak jelas identitas dan kapabilitasnya. Erika bahkan menemukan penyusun Alkitab yang bahkan tidak tahu Yesus, tapi berani menulis tentang Yesus. Pada awalnya ada penolakan dalam hatinya untuk mengakui bahwa banyak hal-hal yang tak masuk akal dalam agama Kristen. Sedih rasanya memikirkan bahwa kitab suci, Alkitab, saya yang suci dan sakral itu, yang buat saya adalah firman-firman Tuhan, ternyata banyak penyimpangan, ujar Erika. Saya berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk membimbing saya, membiarkan saya melihat kebenaran, dan membawa saya untuk menyembahnya tanpa khawatir akan konsekuensi apapun, sambung Erika. Hal besar yang masih membuat Erika ragu adalah pertanyaan mengapa Alkitab tidak menubuatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ia mencari bukti-bukti itu dan menemukan jawabannya. Jika Alkitab membuat nubuat tentang Nabi Muhammad SAW, itu artinya Alkitab mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW dan Islam. Erika pun bertekad untuk lebih dalam mempelajari Islam. Ia membaca Al-Quran dan mengakui kemurnian Al-Quran sebagai perkataan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menemukan bahwa Islam adalah agama yang benar dan logis, memberikan jawaban untuk kehidupan ini, dan Islam adalah agama yang damai dan membawa diri kita secara menyeluruh pada Tuhan, ungkap Erika. Setelah melalui pemikiran yang panjang, Erika memutuskan untuk masuk Islam. Suami Erika yang Muslim membantunya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah bersyahadat, Erika merasa beban berat di pundaknya seketika lenyap. Saya merasa bebas, bersih, dan keyakinan yang penuh, tugas Erika yang kemudian langsung mengenakan jilbab. Erika beruntung karena tidak mengalami kendala dari keluarga yang Kristen. Islam memberikan saya tuntunan hidup yang lengkap, kesempatan untuk lebih dekat pada Allah, kesempatan untuk menerima rahmat-Nya, kesempatan untuk hidup di hari kemudian. Islam memberikan kedamaian dan memberikan penerang di jalan yang saya ikuti, tandasnya. Buat mereka yang belum mengenal Islam, Erika berpesan, jangan takut untuk mempelajari Islam, paling tidak memahaminya dan jangan mengkritiknya. Anda akan paham jika Anda tahu sepenuhnya tentang Islam, dan jika Anda paham, Anda akan menghormati Islam. Teruslah mencari dan mintalah petunjuk Allah. Pernyataan seorang pendeta bahwa Muslim membenci Yesus justru mendorong Erika, penganut Kristen evangelis yang menikah dengan seorang lelaki Muslim, mencari kebenaran akan pernyataan itu. Pencarian itulah yang membawa Erika pada agama Islam dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Perempuan Amerika keturunan Meksiko itu sebenarnya dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Sekira tahun 2008 lalu, seorang sahabat mengundang Erika datang ke gereja penganut evangelis. Sejak itu, ia merasa cocok dengan ajaran evangelis. Mereka, jamaah evangelis, sangat mirip dengan saya pada waktu itu dan banyak membantu saya. Saya memahami banyak ajaran mereka. Antara lain, kewajiban membaca Alkitab. Meski saya tidak selalu paham isi Alkitab, setidaknya saya berniat untuk belajar dan ikut kelas Alkitab pada hari Minggu, ujar Erika. Pada suatu kesempatan, seorang pendeta mengatakan bahwa Muslim membenci Yesus, dan Muslim menyembah Tuhan lain yang disebut Allah. Pernyataan itu mendorong rasa ingin tahu Erika akan kebenaran ucapan pendeta. Saya terkejut, saya berjumpa dengan beberapa Muslim yang ternyata mencintai Yesus, sama besarnya dengan umat Kristiani. Saya juga akhirnya tahu bahwa kata Allah adalah bahasa Arab yang artinya Tuhan, dan bahwa Yesus bukan Tuhan seperti yang diyakini umat Kristiani. Karena Yesus yang sama juga menyembah Tuhan yang sama seperti kita, tutur Erika. Sejak itu rasa ingin tahu Erika semakin besar. Ia mencari informasi tentang asal-usul Alkitab dan para penyusun Alkitab. Ia menemukan banyak kontradiksi dan penyusun-penyusun Alkitab yang tidak jelas identitas dan kapabilitasnya. Erika bahkan menemukan penyusun Alkitab yang bahkan tidak tahu Yesus, tapi berani menulis tentang Yesus. Pada awalnya ada penolakan dalam hatinya untuk mengakui bahwa banyak hal-hal yang tak masuk akal dalam agama Kristen. Sedih rasanya memikirkan bahwa kitab suci, Alkitab, saya yang suci dan sakral itu, yang buat saya adalah firman-firman Tuhan, ternyata banyak penyimpangan, ujar Erika. Saya berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk membimbing saya, membiarkan saya melihat kebenaran, dan membawa saya untuk menyembahnya tanpa khawatir akan konsekuensi apapun, sambung Erika. Hal besar yang masih membuat Erika ragu adalah pertanyaan mengapa Alkitab tidak menubuatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ia mencari bukti-bukti itu dan menemukan jawabannya. Jika Alkitab membuat nubuat tentang Nabi Muhammad SAW,
Itu artinya Alkitab mengakui keberadaan